yang memiliki atau yang mengalami, dan dia adalah orang yang paling tepat mengajarkan tentang transformasi hidup. Bukankah ketika dia dipanggil oleh Yesus namanya Simon, diantar oleh Andreas, kemudian Tuhan bilang, namamu sekarang bukan lagi Simon, tetapi siapa? Kefas. Kefas atau Petrus yang berarti batu karang yang teguh. Wah, Tuhan baru kenal sehari sudah dikasih tahu, kamu adalah batu karang yang teguh. Dan kita tahu bersama ya apa yang terjadi. Tuhan, sekalipun mereka mengkhianati Engkau, saya tidak akan mengkhianati Tuhan. Saya akan rela mati bagi Tuhan. Dan Yesus bilang apa? Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah mengkhianati aku. Tapi Tuhan, apakah Tuhan salah kasih nama? Tidak, karena Tuhan tidak melihat siapa kita pada saat ini. Tapi Tuhan melihat Sarah boleh jadi apa nanti ya. Amin. Ya, Anda mungkin berkata, wah saya ini tidak ada ini, tidak ada itu. Begini begitu ya, tapi Tuhan tidak melihat posisi kita yang saat ini. Tetapi kita bisa jadi apa nanti, asalkan kita setia kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita baca, kita masuk di pembacaan Alkitab kita di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Nah, yang saya ceritakan tadi akhirnya saya ada waktu untuk ke Manado ya. Saya bisa hadir di acara tersebut walaupun bukan saya yang khotbah. Karena saya kasih teman saya brother Mongol yang kebetulan ada di Manado. Saya bilang bro ngana jutu bersaksi, ngana jutu menyampaikan, saya hadir saja. Dan oleh kemurahan Tuhan itu terjadi. Dan ayat yang diberikan kepada saya pada saat itu itulah yang akan kita renungkan bersama pada saat ini. Transformasi hidup orang percaya 2 Petrus 1 Petrus 2 maksud saya, maaf. 1 Petrus 2 ayat 9, kita bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama. Haleluya. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Silakan duduk, Tuhan baik. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari ayat ini saudaraku ya. Allah yang memanggil kita keluar dari gelap kepada terang, Allah yang memberikan identitas, dan Allah yang memberikan tugas. Nah kita lihat sekali lagi, Rasul Petrus adalah orang yang paling tepat yang mengajarkan apa transformasi hidup. Dan kita akan lihat di dalam pasal 2 ayat 1 sampai 10 ya. Apa saja karakteristik dari orang yang telah mengalami transformasi hidup, yang telah dibawa panggil oleh Tuhan dari gelap menuju kepada terang. Yang pertama kita lihat ayat 1. Bisakah kita baca bersama-sama, tidak usah berdiri. 2, 3. Amin. Yang pertama, karakteristik yang pertama, orang yang telah mengalami transformasi hidup adalah orang yang menanggalkan dosa dan hidup benar. Nah saya tahu pasti kita semua yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pernah mengalami jatuh cinta kepada Tuhan ya. Saya suka mengatakan itu dengan sebutan, kapan Tuhan menyatakan cinta kepada Anda? Dan saya menerima cintanya Tuhan itu di tahun 1997. Wow, yang masih muda bilang, aduh so lama sekali itu ya, sudah long time ago. Tapi bukan perjalanan yang mulus tentu saja ya, ada prosesnya, ada prosesnya. Nah ketika Tuhan menyatakan cintanya kepada saya kemudian memutuskan Tuhan, saya mau meninggalkan apa yang ada di belakang saya dan saya mau mencari Tuhan. Kalau ada yang kenal saya dari kecil tapi tidak ada ya, saya tidak ada, tidak apa-apa, saya orang kenal sebagai waktu masa kecil saya
pemalu, fun, penakut ya. Jadi pemalu pakai fam lagi orang Manado bilang. Pamalu buzu begitu ya, penakut juga. Tapi ketika saya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena saya lapar dan haus akan Tuhan, saya pergi ke ibadah sendiri. Rajin saudaraku, gak usah disuruh. Dulu disuruh pun tidak mau pergi. Sekarang gak usah disuruh, saya pergi sendiri. Cari, sekarang saya lapar dan haus akan Tuhan. Jadi transformasi hidup adalah ketika kita mengalami transformasi hidup, kita meninggalkan manusia lama kita dan kita memutuskan untuk ikut Tuhan. Nah, cinta mula-mula pasti ayat gacok kita atau ayat tema kita ya. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari-lari mengejar apa yang ada di hadapanku. Paling tidak ketika kita semua pernah mengalami jatuh cinta kepada Tuhan, kita semua hafal itu ayat ya. Melupakan apa yang ada di belakang dan berlari mengejar apa yang ada di hadapan kita. Ada satu kata yang menyita perhatian saya yaitu kemunafikan. Nah, akhir-akhir ini saya lagi belajar kata integritas ya. Dan saya peroleh dari sebuah buku yang berjudul Kepemimpinan Kristen karya Bapak Senjaya yang mengatakan bahwa etika adalah teori dari apa yang kita pahami, nilai-nilai yang kita anut, dan moral itu adalah aplikasi dari teori yang kita pahami ya. Nah, integritas itu adalah perpaduan antara, karena integritas berarti keseluruhan, keutuhan. Nah, jadi apa yang kita pahami, nilai yang kita ketahui, itulah yang kita aplikasikan di dalam moral. Tapi jujur ya, jujur saya mau jujur, kita masih dalam proses pembentukan. Terkadang memahami teori 100%, mendaratnya 80 gitu ya. Mendaratnya 60 ya, yang mau jujur dengan saya angkat tangan. Atau di sini sudah pada 100% semua ya. Oke, tapi kita berusaha ya, kita berupaya dan Tuhan menghargai kejujuran kita. Tuhan menghargai usaha kita ya, karena Dia tahu kita adalah manusia yang juga sama seperti Petrus ya, walaupun dia sudah disebut sebagai Petrus batu karang yang teguh, tapi dia juga ada rocky ways ya yang harus dia hadapi. Yang kedua di ayat 2 ya. Ayat 2 berkata, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni. Jadi karakteristik orang yang percaya yang kedua atau yang telah mengalami transformasi adalah haus dan lapar akan Tuhan. Colek samping kiri samping kanan Anda, katakan harus haus dan lapar akan Tuhan. Ya, harus haus dan lapar akan Tuhan, atau tanda, ini tanda apa sih? Stripe ya. Nah itu aka mengupayakan pertumbuhan pribadi. Nah tadi saya sudah menyampaikan bahwa Petrus adalah orang yang paling tepat untuk memberitakan tentang transformasi karena dia mengalami ya, di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7 firman Tuhan berkata, Petrus mengatakan, tambahkanlah kepada imanmu ada 6 perkara karakter dan 1 pengetahuan. Jadi sebagai orang percaya kita harus bertumbuh dalam 3 hal. Dalam iman, dalam karakter, dan dalam pengetahuan. Saya sangat bersyukur karena Tuhan izinkan saya membaca buku dari John Maxwell pada tahun 2012. Buku yang berjudul 15 Hukum Pertumbuhan Pribadi. Buku itu adalah buku kedua terpenting setelah Alkitab bagi saya. Ya, saya sangat bersyukur. Tadinya saya hanyalah ibu rumah tangga yang ya comfortable life, puji Tuhan ada anak urus diantar ke sekolah dan segala macam. Tapi setelah saya membaca buku tersebut saya mulai ada haus dan lapar. Karena hukum pertumbuhan yang pertama adalah pertumbuhan harus disengaja. Ya, jadi kalau haus dan lapar akan firman Tuhan, by the way di dalam ayat ini kata yang selalu akan itu adalah imperatif aktif. Kalau imperatif aktif berarti kalimat perintah, mandat yang harus dilakukan. Ya, mandat perintah yang harus dilakukan. Terjemahan yang lain dikatakan rindukanlah. Tapi di sini bahasa Indonesia
sudah menggantikannya. Nah, saya memberi tanda warna ungu karena bisa berarti lain ya, beroleh keselamatan. Nanti seakan-akan perbuatan baiklah yang membuat kita diselamatkan. Padahal Pastor Jerry sudah menekankan juga kepada kita 2 minggu yang lalu bahwa kepastian keselamatan ada di dalam Tuhan Yesus oleh karena iman, bukan karena perbuatan baik. Tapi ini ejaan puji Tuhan sudah diganti oleh LAI ya, sudah diganti oleh LAI, jadi sudah berarti bertumbuh dalam keselamatan. Artinya kita harus mengupayakan kedewasaan. Anda tidak akan makan kalau Anda nggak lapar. Anda tidak akan minum kalau Anda tidak haus. Ya, tapi dari bukunya John Maxwell mengatakan pertumbuhan harus disengaja. Mau lapar nggak lapar, mau haus nggak haus, harus sengaja. Dan melakukan katanya teologi Nike, just do it. Colek kiri kanan bilang just do it. Nggak usah ikut mood. Kalau mau ikut mood nggak mau belajar ya. Kalau mau ikut mood maunya keluyuran terus ya. Maunya melakukan hal-hal yang lain. Tapi lapar nggak lapar, haus nggak haus, kita harus mengupayakan pertumbuhan. Dan firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 112 ya, ketika kita suka akan perintah Tuhan, anak cucu kita akan diberkati. Harta kekayaan juga akan menjadi bahagian kehidupan kita. Kebajikan juga akan menjadi kehidupan kita. Mau lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan? Yang lain masih ragu-ragu, tidak ada responnya ya. Tuhan baik, Tuhan baik. Oke, yang ketiga dengan cepat saja. Orang yang telah mengalami transformasi hidup mengecap kebaikan Tuhan. Yang sudah pernah mengecap kebaikan Tuhan angkat tangan. Nah, saya di Korea, belum lama ini Tuhan izinkan ke Korea pada tanggal 25 Oktober ya. Kemurahan Tuhan bisa ke Korea bukan hanya sekedar pasiar, orang Manado bilang, tapi ada konferensi rohani. Dan saya kehilangan HP. Kehilangan HP di hari terakhir konferensi WEA, World Evangelical Alliance. Saya menghadiri konferensi tersebut selama 5 hari dan hari terakhir HP saya hilang. Di situ ada kredit card saya, ada juga ATM saya. Wah, bayangin saudara ya, saya bilang Tuhan, apa artinya hidup ini, kenapa terjadi di sini? Ketika saya sedang ada di negeri orang, di Korea. Wah, kalau saya harus blok HP saya, blok kredit card saya, blok ATM saya, wah saya masih ada 6 hari ke depan di Korea. Masih ada 2 hari di Singapura, 1 bulan di Indonesia. Wah, bagaimana ini Tuhan ya, bagaimana? Dan di ayat Alkitab ini juga di pasal yang sama dikatakan anak Tuhan tidak akan dipermalukan. Colek kiri kanan katakan anak Tuhan tidak akan dipermalukan. Amin. Ya, wah saya bilang Tuhan bagaimana ini, tapi saya sudah harus menerima. Kalau toh memang Tuhan izinkan, oke. Kalau memang Tuhan izinkan saya kehilangan, saya nggak sempat bilang suami saya. Kalau memang Tuhan izinkan saya hilang HP, oke, saya terima atas seizin Tuhan. HP hilang atas seizin Tuhan, puji Tuhan. HP ditemukan atas seizin Tuhan, puji Tuhan. Dan apa akhirnya ditemukan saudaraku ya. Orang Korea datang, sudah dapat. Padahal hari terakhir panitia sudah capek, panitia lokal, panitia internasional sudah capek saudaraku ya. Tapi mereka menemukan HP saya. Oh, beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan baik. Tidak dipermalukan ya, mengecap kebaikan Tuhan. Teman saya sakit di Korea, sakit belakang. Nah di Korea itu harus jalan setiap kali. Jalannya bukan sedikit, jangan cuma jalan 200 meter, tidak. Bisa sampai 1 kilometer hanya jalan ya. Dan itu setiap hari dan dia sakit di sini ya. Dan wah saya bilang ini gereja yang besar karena di Sarang Church. 14 lantai ke atas, 7 lantai ke bawah. Pasti ada klinik, saya bilang pasti ada klinik. Dan akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke klinik. Ketika kita jalan ke klinik ya, ada seorang peserta WEA yang lagi sulit menjelaskan sakitnya dalam bahasa Inggris. Saya bilang, wah dia aja lancar bahasa Inggris, dia nggak bisa komunikasi dengan mereka. Apalagi kita yang bahasa Inggris pas-pasan gimana gitu ya. Wah gimana ini. Dan ketika kita menuju ya tidak mengapa, kita hadapi saja. Walaupun mereka akan mengerti atau tidak, kita pergi. Ketika kita berjalan lewatlah penerjemahnya Pak Tong, saudaraku, Pak Stephen Tong. Dia lewat, saya bilang, wah nggak ada angin, nggak ada hujan. Kenapa dia harus ada di situ pada detik itu?
Ini gereja yang besar, 14 lantai ke atas, 7 lantai ke bawah. Kok tiba-tiba dia ada di situ ya? Kalau bukan karena kemurahan Tuhan. Orang percaya yang telah mengalami transformasi hidup pasti mengecap kebaikan Tuhan dalam suka maupun dalam duka. Amin. Tapi ada alasannya kenapa kita diberikan kebaikan-kebaikan tersebut. Kemudian yang keempat. Yang keempat, karakteristik keempat ada di dalam ayatnya yang kelima. Kita harus terlibat di dalam pelayanan. Setiap kita punya kekuatan ya, punya kekuatan, punya bakat, punya talenta yang Tuhan berikan. By the way, satu paket kita terimanya ketika kita lahir ya. Kelemahan dan kekuatan. Kekuatan untuk kita pakai membangun orang lain, kelemahan untuk supaya kita nggak sombong saudaraku ya. Jadi balance gitu, jadi balance. Itu satu paket, seberapapun kebesaran, kedahsyatan, kehebatan, talenta seseorang pasti ada kelemahannya ya. Dan semalam kita menyaksikan hal yang sangat luar biasa, kata suami saya, wah luar biasa kita pun harus bikin konser dalam hati. Waduh kita bisa apa kita ya, nyanyi aja fales gitu ya. Saya bilang ke suami saya diajak untuk ikut choir ya. Suami saya bilang, you cannot sing, you cannot sing. Saya bilang, yang penting saya nggak fales. Instruktur kita baik-baik ya, Sister Sansan baik sekali menerima kita apa adanya. Suara kita baik atau suara kita tidak terlalu baik ya. Suami saya bilang jangan ikut, karena suara besar ya. Nggak cocok katanya ya. Tapi suara alto pas-pasan boleh ya. Kan ada Jessie di situ. Karena Jessie kan alto juga. Saya heran kok Jessie alto ya. Oke. Saya sampai di mana? Yang kelima. Yang kelima yang terakhir di karakteristik. Yang kelima adalah kita harus mengutamakan Tuhan. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Nah saudaraku, saya adalah seorang coach ya, tapi bukan coach seperti yang di sampingnya coach Brother Yefta ya. Saya nggak bisa sepak bola ya. Nah coach ini tugasnya bertanya dan mendengar. Bertanya dan mendengar. Nah saya mau kalian bertanya kepada samping kiri, samping kanan. Latihan coaching, seberapa mahal Yesus dalam hidupmu? Seberapa mahal Yesus di dalam kehidupanmu? Itu pasti terlihat. Seberapa mahal Yesus di dalam kehidupan Anda dan saya? Pasti terlihat. Pasti terlihat. Kita punya pengacara yang hebat di Indonesia yang kalau pakai cincin ya, nggak usah disebutkan namanya ya. Pakai cincin, saudaraku saya baru tahu juga cincin satunya bisa 18 M. Wah, bayangkan kalau dia pakai 10 ya. Jadi udah jalan itu udah 100 M kali ya. Sudah 100 M jalannya, terlihat. Nah, ketika kita mengutamakan Tuhan, itu pun terlihat. Apa yang keluar dari mulut bibirmu, apa yang kau lakukan itu semua terlihat. Colek kiri kanan, betapa mahal Yesus, berapa mahal Yesus di dalam hidupmu itu pasti terlihat. Puji Tuhan ya. Anda masih bersama saya? Saya minta layar kembali di ayat yang 9 merupakan ayat acuan kita. Saya sebentar lagi selesai. Kembali ke ayat pertama. Nah, karena kita telah mengalami transformasi, oleh karena itu kepada kita diberikan identitas ya. Identitas yang luar biasa. Wah, di sini sudah ada yang pernah bertemu dengan Royal Family? Belum pernah ya. Kita hanya pernah mengunjungi Jogja Palace gitu ya. Di London mungkin sudah ada, di Paris mungkin pergi. Tapi bagaimana sih senangnya kalau kita bertemu atau punya kenalan yang royal gitu ya, bangsawan. Tapi ternyata kita royal priest ya, bukan hanya royal tapi royal priest, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, bangsa yang terpilih.
Wah, saya pernah terpilih jadi penari katrili di sekolah saya waktu SMA. Senangnya bukan main, saudaraku ya. Karena yang dipilih tinggi-tinggi, teman saya pada lebih tinggi dari saya. Jadi saya senang bisa terpilih. Bayangkan kalau kita bisa terpilih, pasti kita senang ya. Terpilih dalam satu komunitas atau satu kegiatan, terpilih senang. Tapi di sini Tuhan mengatakan kamu bangsa yang terpilih. Yang pilih kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Betapa identitas yang luar biasa. Saya pernah diundang untuk berbicara di SMA untuk kelulusan. Dan saya bilang di Jakarta, saya bilang Tuhan apa yang harus saya sampaikan kepada anak-anak SMA ini. Dan puji Tuhan, Tuhan berikan hikmat. Ada 3 hal, identitas, tujuan hidup, dan kuasa. 3 hal ini adalah Tuhan telah berikan kepada kita tapi iblis mau curi dari kita. Identitas Anda, tujuan hidup Anda, dan kuasa yang Tuhan berikan di dalam hidup Anda. Tuhan memberikan kepada kita, tapi iblis berusaha untuk mencuri itu dari kita. Jadi kepada kita diberikan identitas. Yang terakhir, untuk apa identitas tersebut? Baca ayatnya setelah identitas. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Amin, itulah tugas kita. Wow, hanya satu yang dibutuhkan dari organ tubuh kita, punya mulut untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Memang mungkin tidak semua kita harus berbicara, menginjil di mimbar ya. Tapi ingat zaman Yesus nggak ada mimbar, belum ada. Saya nggak tahu ya kalau di sinagog ada ya, tapi belum ada mimbarnya. Dan Yesus bisa melakukan one to one, grup kecil, grup besar, dan juga biggest audience. Kesaksian yang Anda miliki, semua kebaikan Tuhan yang Tuhan telah berikan di dalam hidup Anda harus Anda saksikan. Harus Anda beritahukan kepada orang lain. Identitas diberikan kepada Anda telah mengalami transformasi hidup, maka Anda harus menyaksikan semuanya itu. Di Manado, kita tahu bersama mayoritas Kristen, ya, mayoritas Kristen, tapi banyak yang sedang melirik. Baik yang dalam negeri, di luar negeri, dari China, dari daerah lain, sedang melirik Manado, melihat potensi yang ada di Manado. Ya, betul yang dari Manado? Ada Encik Debbie, betul kan ya? Ada dari China, dari mana sedang melirik Manado. Dan bahkan juga dari Manado, orang Indonesia sendiri sedang datang ke Manado. Karena apa? Karena mereka melihat potensi yang ada di kota Manado. Nah, saya challenge pada orang-orang Manado, saya bilang, apakah kalian melihat potensi juga ketika mereka datang? Kalian melihat mereka sebagai potensi untuk penginjilan. Kalian melihat mereka sebagai potensi agar mereka kalau masuk di Manado harus mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ingin sekali menyampaikan kepada semua orang Manado tentang itu ya. Kalau mereka bisa datang ke Manado melihat potensi, kita pun harus melihat mereka sebagai potensi. Amin. Di dunia ini lebih banyak orang baik daripada orang jahat. Tapi kayaknya orang jahat lebih aktif katanya ya daripada orang baik. Saya pernah dapat WA modus pencurian motor terbaru. Ya saya bilang, wah pakai berpura-pura jadi perempuan. Berpura-pura mau sewa rumah begitu ya. Tapi sebenarnya tujuannya mencuri. Kreatif. Kita pun harus kreatif di dalam memberitakan Injil. Tadi malam, wah super kreatif, very good, Tuhan Yesus baik ya. Saya sangat bersyukur bisa hadir, itu adalah super kreatif, itu adalah ladang penginjilan yang dilakukan oleh brother dan sister semalam ya. Tuhan baik, kalian pun harus punya, kita semua harus punya kreativitas. Bagaimana kita bisa memberitakan Injil Tuhan. Kalau Anda tidak berkhotbah atau mungkin belum dipanggil untuk berkhotbah, Anda sengaja yang masih muda kencan misi, ya. Tapi bukan kencannya yang dibesar-besarkan, misinya, ya, bukan kencannya, ya, kencan misi. Suami istri bisa setiap hari Sabtu dengan sengaja, mari kita makan di rumah makan. Walaupun makan tapi kita bermisi ya, di mana jejak langkah kaki orang benar berpijak, ada pertobatan, ada pengenalan akan Tuhan. Ketika masuk di situ, Anda sengaja bersaksi. Suami istri, mungkin suami bilang, saya bersaksi, kamu mendengar. Kita duduk yang ada tetangganya, jangan di tempat kosong, pilih di tempat duduk yang ada orang. Dan kita sengaja menginjil di situ. Wah, saya kemarin kalau bukan karena Tuhan, wah saya masih sakit.
Ada banyak cara untuk kita menginjil. Jangan saudaraku kita pencuri motor aja banyak caranya, gimana kita ya? Mereka aja bisa kreatif, kok kita enggak ya? Jadi sekarang kalau Anda keluar makan, jadikan itu sebagai ladang misi. Sengaja duduk di tempat banyak orang dan ceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Mereka mungkin tidak bertobat saat itu, tapi kan serahkan kepada Roh Kudus. Serahkan kepada Roh Kudus, dan ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka memikirkan tentang Tuhan. Transformasi hidup, jalankan itu. Anda punya identitas yang diberikan oleh Tuhan dan Anda juga punya tugas. Mari kita aktif menjalankan misi Tuhan, memberitakan Injil. Tuhan Yesus baik, kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Engkau mengingatkan kami Tuhan bahwa transformasi hidup bagi setiap orang yang percaya itu ada aplikasinya Tuhan. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami untuk menjalankannya Tuhan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Karena mungkin kami tidak mampu Tuhan dengan mengandalkan kekuatan kami, tapi kami punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, yang berjanji akan menyertai kami sampai Maranatha, kedatangan-Mu yang kedua. Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih biar kami tetap mengingat akan identitas yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami juga mengingat bahwa ada tugas yang harus kami jalankan. Hamba telah selesai berbicara Tuhan, dan segala sesuatu hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, hamba percaya kuasa Allah bekerja, Allah Roh Kudus bekerja dengan sedahsyat-dahsyatnya. Bawa kami ke dalam penundukan diri penuh kepada tuntunan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.